Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillahi salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Yang saya takzimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil ala Allah SHMM selaku pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Ayu Lestari MPD. Yang saya hormati Kepala Program Studi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG dan Bapak Atar Zaib Zerozi MPD. Dan yang saya hormati seluruh dosen penguji pada seminar proposal. Perkenankan, saya Saifatul Kamilah dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tadris Umum mempresentasikan revisi dari proposal skripsi yang berjudul Pengembangan Media Berbasis Pop-up Board Game Terintegrasi Ensiklopedia Bangunan Bersejarah, materi bangun ruang sebagai learning exercise siswa Madrasah Sanawiyah. Sebelumnya penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, salah satunya yakni berdasarkan dari hasil Program for International Student Assessment 2022, kemampuan matematika siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasional, yakni 366, yang mana rata-rata internasionalnya berkisar pada 472. Tidak hanya nilai yang rendah tersebut, stigma masyarakat Indonesia, utamanya siswanya, menganggap bahwasanya pembelajaran matematika itu sangat menakutkan sehingga mereka enggan untuk mempelajari matematika. Hal ini sangat berdampak pada minat belajar siswa Indonesia terhadap matematika. Hal-hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi seluruh lembaga pendidikan Indonesia, tak terkecuali pada lembaga yang berada di naungan yayasan pesantren. Namun, pembelajaran atau segala hal yang berada di naungan pesantren ini memiliki perbedaan tentunya pada pembelajaran yang lainnya, dikarenakan pada pembelajaran yang ada di lembaga yayasan memiliki perbedaan karena kebijakannya, yakni pembatasan penggunaan media digital, terutama pembatasan penggunaan elektronik. Hal ini menyebabkan terbatasnya siswa dalam menggunakan media pembelajaran yang bersifat digital ataupun sumber bahan belajar yang bisa diakses secara digital. Hal ini membuat peneliti ingin mengembangkan suatu media non-digital yang nantinya bisa digunakan oleh siswa dalam mempelajari suatu pembelajaran secara inovatif, kreatif, dan tentunya mengusir yang namanya stigma-stigma buruk terhadap matematika. Oleh karenanya, peneliti ingin menggabungkan suatu pembelajaran dari pop-up dan board game. Tentunya dengan melakukan batasan terhadap penelitian, yakni penelitian ini hanya meneliti pada pengembangan media pembelajaran pop-up board game. Kedua, tempat penelitiannya hanya di MTS Zainul Hasan Genggong dan hanya berfokus pada pemahaman materi dan penyelesaian permasalahan, tentunya pada materi bangun ruang. Kemudian rumusan masalahnya yakni bagaimana kevalidan, kepraktisan, keefektifan dari penggunaan atau pengembangan media pembelajaran pop-up board game ini, dengan tujuan untuk mengetahui kevalidan, kepraktisan, keefektifan dari pengembangan media pop-up board game terintegrasi ensiklopedia bangunan bersejarah, materi bangun ruang sebagai learning exercise siswa Madrasah Sanawiyah. Kemudian untuk spesifikasi produk, untuk manfaatnya terbagi menjadi dua manfaat penelitian, ini manfaat secara teoritis dan secara praktis. Jika secara teoritis, yakni adanya referensi terbaru dalam dunia pembelajaran. Untuk manfaat praktisnya terbagi menjadi tiga untuk siswa, guru, dan sekolah. Untuk siswa tentunya meningkatkan minat belajar mereka, untuk guru membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran, dan untuk sekolah yakni menambah media pembelajaran tentunya untuk sekolah tersebut. Kemudian untuk spesifikasi produknya berupa pop-up board game, kemudian yang berukuran A5, jika dibuka berukuran A4x4, kemudian berbentuk buku yang didesain dengan colorful atau full warna.
Kemudian kajian penelitian terdahulu, peneliti melakukan telaah pada penelitian sebelumnya, yang mana yang pertama adanya pengembangan game edukasi labirin matematika, yang kedua pengembangan game edukasi Mathematic Adventure materi SPLDV, kemudian ada pengembangan pop-up book pada materi bangun ruang kelas 5, kemudian ada pengembangan media board game terhadap minat belajar, dan yang terakhir ada pengembangan pop-up book pada materi bangun ruang di SMP TNI Raudatul Quran Kota Metro. Dari semua hal ini memiliki hasil di atas 0,70 atau 70% yang menandakan bahwasanya media pembelajaran yang berbentuk non-digital juga mampu meningkatkan minat belajar dan juga meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karenanya peneliti sangat percaya diri untuk mengembangkan media ini dalam hal tentunya tujuan saya ingin meningkatkan minat belajar mereka tentunya dalam mempelajari matematika. Kemudian metode kajian teorinya. Kemudian kajian teorinya yakni mengenai apa sih media, ensiklopedia, pop-up board game, dan tentunya learning exercise dan bangun ruang. Media ini sebuah perantara untuk menyampaikan dari si penerima, si pengirim pesan kepada penerima pesan. Dalam hal ini berupa sebuah media pembelajaran ya, media pop-up board game ini. Kemudian ensiklopedia apa? Ensiklopedia ini rangkuman mengenai pengetahuan tentang sebuah hal yang di sini fokus utamanya hanya ada bangunan bersejarah tersebut yang berhubungan dengan bangun ruang. Kemudian apa sih learning exercise atau bangun ruang? Kalau bangun ruang itu salah satu materi penting di dalam matematika yang bersifat abstrak karena menggambarkan sesuatu hal ya. Kemudian learning exercise. Apa sih learning exercise? Ini latihan terstruktur yang mengajak siswanya untuk mempelajari, mengamati, kemudian menerapkannya karena berbentuk latihan pembelajaran. Yang mana di sini saya menggunakan teori Dines, yakni bahwasanya pembelajaran sambil bermain sangat meningkatkan pembelajaran, dan ini tentunya sudah dijelaskan dalam proposal skripsi tersebut bahwasanya teori Dines ini dengan beberapa penelitian sebelumnya berhasil membuktikan bahwasanya jika anak-anak itu belajar sambil bermain, mereka akan memudahkan mereka dalam belajar. Contohnya negara Finlandia, negara Australia yang sangat sukses dalam pembelajarannya. Kemudian adanya kerangka berpikir. Di sini ada kerangka berpikir yakni dari si guru dan siswa melaksanakan pembelajaran yang akan menghasilkan pengamatan ilustrasi, pemahaman materi, kemudian peningkatan pemahaman atau minat belajar siswa yang dibutuhkan dengan namanya media proyeksi diam oleh Bapak S. Adiman, yang mana tentunya di sini menggunakan media pop-up board game. Kemudian kita menuju ke bab 3 yakni metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode R&D atau Research and Development dengan model penelitian ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluasi. Ini saya menganalisis dulu nih di MTS itu di Sanawi, di pesantren-pesantren lainnya apa sih kekurangannya, tentunya yaitu mereka terbatas karena adanya pembatasan teknologi. Kemudian saya mendesain sebuah geogram ini, ukurannya ini hanya pop-up-nya yang kemudian ada beberapa di sini ya teman-teman. Di sini jadwal semua, mohon maaf. Ada beberapa didesain sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Setelah didesain, dikembangkan apa saja kekurangannya dan kelebihannya masing-masing. Alhamdulillahnya setelah ini dikembangkan hasilnya seperti itu. Setelah development pengembangan dari desain, kami mengimplementasi menerapkan di sekolah-sekolah. Setelah diimplementasi, sebelumnya itu ada juga uji validasi ya, kemudian ada melakukan evaluasi. Dari semua itu kita menggunakan instrumen penelitian sesuai dengan rumusan masalah, yakni kevalidan, kepraktisan, keefektifan. Ada dari angket, kemudian ada juga kalau untuk kevalidan kita menggunakan validasi dari ahli validator atau ahli media dan ahli materi. Kemudian kepraktisan kita menggunakan angket respon siswa. Kemudian kalau keefektifan kita menggunakan
post test dan pre-test, yang mana rumus-rumusnya sudah disebutkan di proposal tersebut, yang mana kita menggunakan perbandingan dari sebelumnya dan setelahnya ya. Baik, itu saja penjelasan mengenai proposal skripsi revisi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Yumkin hadza minna wa afan ala kulli khata'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.